ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini tentunya masih bersama saya Irhas, menemani Anda mendengar kali ini di pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Hai Bali Kengken di kesempatan pagi hari ini mendengar seperti topik yang sudah kami sampaikan tadi untuk Anda, yaitu pagi hari ini terkait perilaku hidup sehat, langkah konkret cegah stunting. Tentunya saya tidak sendiri, saya nanti juga sudah ditemani satu narasumber luar biasa yang sudah hadir bersama Irhas di Studio Pro 1. Pagi hari ini mendengar ada Bapak Inyoman Riang Pustaka SIP selaku Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Buleleng atau Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pagi hari ini Anda bisa bergabung bersama Pro 1 mendengar di Dialog Hai Bali Kengken. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan terkait topik pagi hari ini. Anda bisa bergabung di 24644 atau juga di 081139999790. Dan siaran ini juga bisa Anda saksikan langsung mendengar live streaming pagi hari ini di YouTube RRI Singaraja Official. Mungkin ada pertanyaan juga, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ya di kolom live chat di RRI Singaraja YouTube pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama mendengar saya sapa narasumber pagi hari ini ada Bapak Kadis Nyoman Riang Pustaka di Studio Pro 1 bersama Irhas. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Mas Irhas. Ya, salam sehat. Salam sehat. Salam bahagia. Bagaimana kabarnya Pak? Astungkare. Ya, walaupun padat tapi ya tetap diberikan kesehatan. Betul. Terima kasih. Baik. Karena katanya tadi saat lagi juga ada kesibukan, bila berarti menyempatkan dulu ini bergabung bersama Pro 1 pagi hari ini. Ya, untuk masyarakat kita, pendengar RRI dimanapun berada, tentu informasi yang bisa kita berikan, yang bagus, barangkali bermanfaat untuk masyarakat kita, tetap kita upayakan. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis. Terkait pembahasan kita kali ini, mungkin sebagai awal saya ingin minta pengantarnya dulu ya, Pak Kadis ya, terkait pembahasan perilaku hidup sehat, langkah konkret cegah stunting. Silakan Pak Kadis. Ya, jadi makasih RRI ya, Singaraja terus mengajak kita di DP2KB P3A Kabupaten Buleleng ini terus menyuarakan, mensosialisasikan kalau istilah stunting itu terus disuarakan nanti jangan-jangan pendengar itu saja gitu kan terdengarnya kata-kata stunting. Jadi sekarang mengarahkannya begini. Sekarang yang kita mau bahas, mau omongin tuh bagaimana supaya kita tidak bodoh gitu aja. Ya kan? Kita tidak punya IQ rendah gitu.
kemudian kita nanti tidak mudah sakit atau menderita penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip itu di umur yang seharusnya produktif 30, 40 sudah mengidap penyakit tidak menular. Nah, itu kan. Jadi pasti semua akan menjadi ngah nih kalau kita ngomongin ini Pak Kadis ngomongin stunting, itu saja gitu kan ngomongin tadi. Nah, sekarang ini kita mau ngomongin bagaimana merubah perilaku kita, ya kan, supaya kita memiliki generasi yang tidak bodoh dan juga nanti sehat, tidak sakit di usia muda, menderita penyakit hipertensi, diabetes. Ya, seperti itulah. Kanker apalagi kan banyak yang dialami di usia-usia produktif, anak-anak kita, adik-adik kita seperti penyakit-penyakit seperti itu dialami di usia yang sangat harusnya mereka fit. Nah, sehingga kita sekarang ngambil topiknya itu di perilaku sehat. Perilaku sehat. Karena kenapa? Kalau kita ikuti masyarakat kita, mendapatkan informasi itu saat ini tidak sulit. Sumber informasinya sangat banyak, bahkan berlebih ya kan, dapat dari media sosial, di internet segala macam itu bisa didapatkan. Cuman yang menjadi diskusi kita adalah tadi juga kita sempat juga bahas kan, kenapa kok perilakunya itu tidak mengikuti ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan, informasi yang sudah didapatkan, itu kan? Ya, contoh lah misalnya, kalau yang disebut dengan makanan sehat itu seperti ini dan gitu kan, tahu mereka, ya kan? Sudah paham Pak ya? Udah paham, tahu. Bahkan di luar kepala itu sebenarnya. Luar kepala lagi kan, tapi masalahnya sekarang mereka mengikuti atau tidak, di situ yang menjadi persoalan. Sehingga kita katakan perilaku. Ya, sehingga gimana caranya kita merubah perilaku itu, kayak gitu. Nah, saya sih memiliki strategi sekarang ke anak-anak remaja jadinya diawalinya, karena memang pencegahan stunting ini memang dari hulu, dari remaja. Oke, itu pertama. Yang kedua, kembali saya mengingatkan, mungkin ini tidak terus yang sudah pernah mendengarkan akan sekarang mengikuti lagi atau tidak. Kita dapat segmen baru lagi kan, sehingga hal baru lagi menurut para pendengar yang baru mendengarkan. Kenapa saya tekankan di pencegahan orang bodoh ini? Saya mungkin orang bodoh, ya kan, produksi dari mohon maaf, orang tua saya dulu itu yang tidak memahami, kurang memahami bagaimana membuat saya ini keturunannya menjadi bisa lebih pintar, kayak gitu. Nah, tentu masyarakat yang lain juga bisa mengalami hal yang sama seperti saya, ya kan? Dan kita tidak mau generasi kita menjadi bodoh. Data yang untuk kita ketahui saja saya dapatkan ini dari sumber-sumber kan. Jadi kalau saya itu men-share sumber ini biasanya sering saya pakai itu narasumber yang dari atau digunakan oleh BKKBN. Oke. Ya, karena kita jalurnya itu dari BKKBN. Misalnya teman-teman atau pemirsa mengikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Tan Sot Yen, M.Hum gitu kan. Jadi sudah gelarnya banyak gitu kan. Jadi saya mohon kalau misalnya teman-teman suka scroll media sosial gitu kan atau di YouTube begitu, coba carilah sumber dari Dr. Tan gitu misalnya. Kemudian ada dari misalnya Dr. Raisa itu narasumber yang sering dipakai oleh BKKBN. Ada lagi profesor yang dari UI itu, saya lupa namanya, jadi itu sering digunakan. Nah, dari sumber itu saya ingin menyampaikan kepada masyarakat kita di Buleleng khususnya bahwa kondisi sebenarnya bangsa kita Indonesia ini masih jauh dari sisi kemampuan IQ. Ya anggaplah kalau IQ itu kan kebodohan kayak gitu, bodoh kayak gitu, jauh.
di ASEAN saja, di ASEAN kalau rata-rata IQ-nya kita ini disampaikan di sana hanya 78 kita. 78 IQ kita. Sementara Singapura itu sudah 100 lebih. 100 lebih. Dan kita termasuk peringkat ke-10 di negara ASEAN. Sementara pemaparan dari rilis dari salah satu lembaga dunia gitu misalnya, dari World Population Review itu bahkan kita ke 126 IQ orang Indonesia. Jadi dari sana dipakai pengantar oleh profesor dari Universitas Indonesia ini menyampaikan kondisi bangsa Indonesia dulu. Kenapa sekarang konsennya ke penanganan orang biar tidak bodoh. IQ kita sangat rendah ternyata rata-ratanya, ya kan? Nah tentu kalau kita dorong masyarakat tidak mau punya anak bodoh kan semakin semangat nih. Ya, saya pun tidak mau punya anak bodoh. Tentu di Irhas juga nanti kalau sudah punya anak dan seterusnya tidak mau punya, dan yang lain juga pasti begitu. Sehingga kita sekarang fokus, saya tidak mau. Sehingga kalau semua kemudian tidak mau punya anak bodoh, tambah lagi tidak nanti memiliki penyakit tidak menular, tidak mau kayak gitu, maka kita akan mulai semangat merubah apa, ya kan? Merubah perilaku. Sudah tahu informasi banyak, gimana merubah perilakunya? Kayak gitu, perilaku hidup sehat. Nah tentu sekarang kita awali dari remaja, kayak gitu. Remaja sebagai hulunya kita sekarang, karena mereka akan nyambut nanti rencana pembangunan jangka RPJMN kita kan 2045 itu generasi emas, gitu kan? Gimana kalau mereka ini nanti menghasilkan generasi di saat kita generasi emas itu yang sakit-sakitan dan bodoh, lebih rendah dari kita, gitu kan? Nggak berhasil kita, nggak berhasil. Nah, oleh karena itu kita terus sekarang ke adik-adik remaja ini baik SMA maupun SMP, kita juga sasar yang sudah usianya remaja untuk dapat informasi yang lebih, mungkin begini ya. Kadang banyak di media sosial dapat informasi gitu, tapi mereka bisa saja mungkin masih ragu yang mana benar gitu kan. Ini bilangnya begini informasi, yang itu bilangnya begini itu, kan bisa bingung dia tuh yang mana benar dari informasi itu. Nah kita masuk, semoga dengan kehadiran kita, jadi pemerintah gitu kan masih dipercaya gitu. Jadi kata-kata pemerintah ini semoga masih dipercaya oleh para remaja kita, sehingga adik-adik kita ini menjadi punya pedoman. Berarti yang disampaikan oleh si A, si B di media sosial, ini sama dengan yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, semakin banyaklah kemudian dia mengikuti konten-konten dari si A, si B yang sesuai dengan kita itu. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, tentu dengan mereka punya pemahaman yang menurut kita pemerintah itu lebih baik, bagus, ya kan? Bisa diikuti oleh mereka, oleh anak. Kemungkinan kita dapat generasi lebih bagus itu ada peluangnya lebih besar. Itu harapannya. Oleh karena itu sekarang kita awali dari pengetahuan para remaja, perilaku hidup sehat. Kalau paling sederhana orang katakan hidup sehat itu perilakunya kan paling olahraga, makan makanan yang sehat, makan makanan yang sehat, tidurnya teratur. Nah, seperti itulah kebiasaan. Sekarang satu persatu kita olahraga kayak gitu misalnya kan, olahraga. Di usia remaja olahraga kardio oke lah, semua bisa dilakukan dan itu. Tapi saya mengikuti misalnya dunianya Aderai, gitu misalnya kan, dunianya Aderai gitu. Binaraga. Ya binaraga. Ternyata olahraga otot itu sangat penting. Angkat beban, Pak ya? Angkat beban, olahraga otot sangat penting. Dan itu dapat dilakukan dari muda sampai usia lanjut. Olahraga otot. Nah, jadi anak-anak remaja sekarang jadi tahu jadinya kan. Dia dapat katanya kalau misalnya dapat informasi di media sosial tuh, kalau usia tua tidak boleh angkat beban. Gitu misalnya ada dapat tapi sekarang kita kasih tahu. Saya banyak yang narasumber dari pemerintah
yang dipakai seperti tadi saya katakan dokter dan ini Aderai juga digunakan kan gitu. Nah, olahraga otot itu dari muda sampai tua tetap bisa dilakukan. Bahkan jangan kendur. Gitu kan. Oh, begitu kita usia tua enggak berani ngangkat beban lagi. Karena takut Nanti ya terjadi hal-hal hal-hal yang tidak diinginkan, apa patah dan seterusnya. Tapi sebenarnya terus dilatih. Gitu. Karena otot itu kalau dilatih maka dia akan semakin menguatkan tulang. terbiasa Pak ya. Iya, menguatkan tulang. Itu kalau kita kan takutnya kita semakin tua nanti tulang kita makin keropos kan gitu. Tapi kalau tidak pernah dilatih ototnya, maka dia tidak bisa memegang tulang dengan bagus. Nah, itu jadi tahu. Ya kan? Kalau sudah generasinya sudah tahu, sudah sehat secara fisik, ototnya kuat, tulangnya kuat, kan dapat kita 1 poin. Ya kan? Oke. Berarti olahraga itu penting, bukan hanya olahraga kardio, tapi juga olahraga otot. Kan gitu. Nah, kemudian juga perlu ditambah lagi pemahaman tentang olahraga ini kepada anak-anak kita itu, pada remaja kita ini. Di usia 40 ke atas, yuk kurangi olahraga kardionya. Tapi tetap di olahraga ototnya. Nah, gitu kan? Karena banyak sekali kita lihat yang usia di atas 40 itu mengikuti olahraga kardio atau dalam tanda kutip olahraga mengejar bola. Ya, banyak olahraga mengejar bola kan. Ya kayak futsal, tenis, bulu tangkis itu kan. Ya, sering mengalami gagal tiba-tiba serangan jantung. Oke. Ya kan, dengan jantung tiba sedang olahraga, padahal bagus sehat olahraga kan, gitu kan, tapi kok banyak yang meninggal mendadak kena serangan jantung, ya kan? Ya. Nah, itu jadi karena memang di usia di atas 40 itu sudah mulai ada ya banyak lah sumbatan dan seterusnya, sehingga disarankan di atas 40 tahun nanti ada di remaja, kalau di atas 40 tahun bukan fokus di olahraga kardio dan mengejar bola itu, tapi sekarang kurangi atau tidak bahkan yang olahraga mengejar bola, tapi lebih fokus di olahraga otot. Kalaupun olahraga yang lain itu misalnya yang bisa dilakukan jogging, itu kan, jogging jangan yang kalau bisa jangan di jalan lah gitu kan, jogging di yang treadmill gitu ya, jadi jogging statis ya kan. Itu atau bersepeda statis, jangan bersepeda di jalan-jalan. Nah, itu bersepeda di tempat itu bagus juga. Kemudian renang masih bisa lah, jadi tetap itu. Dan olahraga otot tadi itu, itu yang bisa dilakukan. Sehingga adik-adik nanti kalau di usia 40 sudah tahu itu risiko tidak mengalami serangan jantung ya, karena teorinya bla 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 banyak lah itu nanti kan, kenapa detak jantungnya begini stabil kalau yang jenis olahraga tadi itu dan seterusnya, itu adalah kajian-kajiannya. Nah, kemudian setelah di olahraga apa? Yuk pola makan ya gitu. Ya ini yang jadi ya, ini yang sekarang ya, kan, Pak? Ini yang mohon maaf kepada produk-produk produsen dari makanan-makanan yang dalam tanda kutip ini tidak higienis dalam tanda kutip ya, artinya dia terlalu banyak penyedap, pemanis, dan pewarna kayak gitu misalnya. Tapi lingkungan yang ada di sekitar kita ini hampir sebagian besar memproduksi itu hidangannya. Contoh lah kan, kita masuklah ke minimarket gitu kan, masuk ke minimarket sekarang, cari makanan yang tidak manis di sana, coba sebutkan. Coba. Paling di situ bilangnya roti tawar. Betul. Salah satunya Pak itu ya. Iya kan? Salah satunya kan misalnya, roti tawar enggak manis. Tapi dari tepung terigu. Itu mengandung gula juga. Gluten. Ya kan? Gluten juga memicu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau dilihat, makanya kalau saya mohon maaf sekarang jarang sekali ya mencari produk-produk konsumsi ke minimarket seperti itu, karena memang saya lihat masyarakat kita kan jarang membaca komposisinya
literasi gizi kita untuk membaca komposisi setiap kali beli produk itu kan jarang. Yang paling dilihat pertama paling satu Harganya. yang kedua kedaluarsa. Paling itu Iya, saja. iya. Ya kan? Jangan kemudian kita ambil produk ini, oh ini, wih gulanya sekian. Habis itu karbohidrat, gula, karbohidrat itu. Jadi sama semua ini kan ya kandungannya. Nah, tidak berisi, misalnya kalau dia katanya susu begitu proteinnya berapa. Gitu Kemudian kenapa sedikit. tren itu memang tidak diterapkan, Pak? Ya inilah sekarang kan antara lain kita sampaikan kepada remaja ini untuk memulai literasi gizi kan. Ini bagian dari kita pembelajaran literasi gizi. Ya, karena membaca komposisi produk-produk tertentu itu juga bagian dari itu kan, kita rendah sekali di sana. Oke. Nah oleh karena itu kadang kita memberitahukan kepada mereka pun kita mengajar jangan hanya terima siapapun yang memberitahu, ataupun makanya termasuk di media sosial pun yang memberitahu adik-adik informasi itu jangan langsung diterima, tapi lebih banyak memahami, menelaah, kemudian sadar, oh ternyata benar ini dibutuhkan oleh saya, ini perlu untuk tubuh saya, kan gitu jadinya kan. Itu yang perlu kita sekarang terus tanamkan kepada adik-adik ini, termasuk apa yang saya sampaikan ini, ya kan, termasuk mungkin kalau yang lebih ekstrim lagi apa yang disampaikan oleh para dokter. Nah, kadang begitu kan. Nah, kita dokter kasih tahu minum obat ini, tapi tidak tahu kenapa saya minum obat ini. Kenapa harus minum obat ini? Kenapa minum obat itu? Oh itu. Mestinya kan, butuh enggak saya? Sampai diceritakan kan, kenapa saya harus ronsen gitu. Butuh enggak saya ronsen itu? Ada enggak yang rusak dari saya kemudian setelah di ronsen itu? Ya gitu kan, sampai hal-hal seperti itu mestinya adik-adik kita ini mulai semakin ketahui. Kita kembali kepada yang tadi itu tentang produk-produk makanan, ya kan. Nah, karena lingkungan kita ini sudah lebih banyak produk makanannya yang dalam tanda kutip pemanis, penyedap dan pewarna, sering kemudian adik-adik kita ini sulit mencari pilihan lain. Ya, karena itu sudah tersedia, sudah ada. Ditambah lagi, sewaktu mereka atau kita ini balita yang masih kita katakan kertas putih, sudah dicekoi, kalau orang tua mencekoi anak kan salah. Sudah dibiasakan dibiasakan dengan konsumsi manis yang padahal belum saatnya. Ya kan? Nanti kita kan bahas di periode ketiga nih, di pencegahan stuntingnya itu di MPASI. Ya kan? Tadi pencegahan ASI di remaja, ibu hamil, ya kan? Ibu hamil, kemudian ASI dan MPASI kan. Nah, ini kan di MPASI. Ini saya katakan merubah perilaku sehat di MPASI, mungkin saya masuk loncat-loncat lah, tidak apa-apa ya ke belakang itu, yang seharusnya belum diisi gula MPASI-nya. Kan misalnya anaknya kita pakai pemikiran kita nih, orang dewasa mungkin tidak mau dimakan, begitu disuap tidak mau dimakan oleh anaknya. Nah, kita sudah berpikir, oh mungkin tidak manis buburnya, kurang enak, mungkin kayak gitu. Yang dipakai adalah mindset orang besar, orang tuanya. Mulai ditambahin gula. Ya, nah, padahal belum saatnya. Begitu juga, mungkin ini belum terasa asin, gitu ya. Hambar, gitu kan. Nah, itu mindset orang tua juga kan. Mulai akhirnya ditambahin garam. Padahal kan kebutuhan garam untuk balita itu 0,1 miligram katanya gitu kan. Sangat kecil sekali, Pak ya. Sangat kecil sekali. Mana bisa dihitung? Iya. Nah, itu itu sangat, ginjalnya belum siap menerima natrium itu kan, menerima garam itu belum siap. Tapi kita sudah diberikan itu. Nah, ini antara lain saya katakan nanti itu berdampak pada nanti di usia 30-40 sudah gagal antara lain. Karena ginjalnya sudah belum siap saja di usia
kalau ketentuannya kan di atas 6 bulan nih, MPASI kan sudah boleh. Nanti baru 7 bulan gitu misalnya, 7 bulan sudah dikasih gula, sudah dikasih garam. Apalagi yang lebih parah lagi kalau dikasih lagi micin, Penyedap. Sekarang lihat kayak gitu. Produk-produk MPASI kita yang dijual bebas itu, coba baca komposisinya. Kan gitu jadinya kita, adik-adik ini kita kasih tahu. Yang remaja ini nanti akan jadi orang tua kan. Baca komposisinya. Ada ndak kandungan gulanya? Ada ndak kandungan natriumnya? Ada ndak kandungan MSG-nya? Kayak gitu kan? Iya. Misalnya. Kalau ada itu, walaupun dia produk sudah resmi, ada BP POM dan segala macamnya kan gitu kita anggap kan. Jangan lu dikasih itu dong. Karena bagi kita, teori alam bawah sadarnya itu, kita anggap itu, kalau dari balita dia menerima yang model-model tadi itu, dia sudah mulai melekat kan. Oh, saya terus suka yang manis, saya suka yang berasa tidak hambar. Terus kalau ini semakin lama kan kayak kecanduan. Berarti kalau tidak ada rasa tersebut tidak mau makan dan lain sebagainya Pak ya. Kecanduan jadinya. Makanya begitu dia menerima sekarang lingkungan yang seperti itu, anak-anak ini sekarang bertumbuh di lingkungan nyaman. Iya. Minum yang manis, minum yang nyaman dia. Kalau nggak minum Nggak pas rasanya. nggak enak. Padahal merusak. Iya. Nah, gitu. Sekarang saya kasih tahu, yuk kita rubah perilaku. Coba tanyalah sekarang, anak-anak yang suka pahit itu berapa orang sih? Kalau kita dulu kan, mohon maaf deh ya, buah pare itu, Iya. kan pahit tuh, direbus aja pakai sayur udah makan. Sambal nyoh istilahnya itu, sambal nyoh jadi pare yang pare-pare kecil-kecil lu, ya cuman direbus itu kan masih pahit itu. Bahkan kalau saya dulu lama bertugas di NTT, itu biasa pakai daun pepaya, direbus pucuk-pucuknya itu sama-sama pahit Pak ya. sama pahit, terbiasa itu kan. Nah sekarang saya nggak tahu kalau ini saya mau melatih juga karena saya punya anak juga kan harus kita latih karena saya juga tidak mau anak saya nanti gagal kan gitu atau ya menderita penyakit yang tidak menular di usia produktifnya. Itu Kan diterapkan ke anak Pak Gede juga. saya melatihnya itu. Oke. Jadi sekali lagi termasuk itu bagian saya siapapun menyampaikan sesuatu yang bagi pengetahuan katanya baik itu, tapi kalau tidak dilakukan, dicontoh, diteladani oleh yang menyampaikan itu, menggigitnya tidak terlalu tajam. Jadi begini, misalnya saya merubah, kalau saya ngomong misalnya merubah perilaku, antara lain bangun pagi itu lipat selimut dan rapikan tempat tidur. Tanggung jawab yang paling sederhana, paling kecil di awal, di baru pagi hari sekali adalah melatih anak untuk tanggung jawab itu. Kan itu teorinya nih, pengetahuannya. Nah, terus saya tidak melakukan itu. Gimana mau anak-anak ikut? Oke, istilahnya kita memberi contoh dulu Pak. Contoh dulu. Jadi saya rapikan dulu, baru bangun itu. Lebih awal lagi saya latih lagi. Baru bangun berdoa. Yang sering dilupakan kan gitu, karena melatih kebiasaan. Jadi saya merubah perilaku ini harus dilatih dengan melatih kebiasaan. Kapan waktu tepat melatih kebiasaan itu adalah antara lain di saat mengantuk. Itu katanya. Oke. Jadi karena di saat mengantuk itu otak bawah sadar kita itu kosong. Itu berdasarkan riset penelitian Pak ya? Ya, karena gelombang otak kita itu di gelombang alfa. Itu selama ini kita di gelombang beta. Kalau dalam keadaan sadar ini kan gelombang beta gitu kan. Jadi saat gelombang otak di gelombang alfa kosong, itu kita lebih mudah untuk mengisinya. Nah, dan itu terjadi saat mengantuk antara lain. Mungkin ada saat begitu kenyang, itu ada juga saat wareg gitu kan. Itu bisa juga masuk tapi sebentar. Kemudian saat orang dapat hadiah mengejutkan, surprise itu juga otak bawah sadarnya kosong. Gelombang alfa juga gitu, bisa juga tapi kan sebentar tuh. Tapi kalau ngantuk kan agak lama nih,
Masih Ya nggak? ada jangkanya lumayan lama Pak ya? Lumayan lama. Nah, sehingga mengisinya saat mengantuk itu mau tidur atau baru bangun itu sangat bagus. Sehingga saya melatih adik-adik atau anak saya ini coba begitu baru bangun pertama berdoa. Berdoa, bersyukur untuk seluruh yang sudah diperoleh pada hari itu. Karena bisa bangun pagi saja, bisa bangun itu hidup lagi kan sudah bersyukur itu. Ya enggak? Ya. Kemudian bisa melihat, oh bapaknya masih hidup, anaknya masih hidup, suaminya masih, istrinya masih hidup. Berarti bersyukur dapat mata kita kan. Kemudian kalau saya punya burung, punya apa, ayam di rumah berkokok itu bisa dengar tuh. Oh terima kasih saya masih bisa dengar. Ya. Gitu. Saya melatih untuk mengucapkan syukur sebanyak mungkin baru bangun pagi itu. Itu saya lakukan. Dan tentu saya arahkan kepada anak kayak gitu. Mudah-mudahan anaknya terus mengikuti. Ya, tapi kalau karena kita bangun kamarnya berbeda, kadang-kadang kita tidak bisa tahu. Tapi kalau tempat tidur kita bisa langsung pantau. Ya kan? Begitu kita rapikan, selesai, nanti kita tengok lagi ke kamar anak, kok belum? Kita bisa tegur. Ya kan? Anda melatih. Nah, kembali kepada tadi itu, sekarang kan melatih kebiasaan itu. Kalau sudah terbiasa dengan manis, maka dia akan merasa nyaman terus dengan lingkungan yang manis-manis semua. Manis. Maka kita sekarang latih dia dari balita itu, kalau belum saatnya karena dalam kandungan MPASI misalnya wortel sudah ada manisnya. Alami bahkan itu Pak. Alami. Sehingga jangan dikasih gula. Mungkin kenapa anak itu tidak mau dia makan MPASI-nya buburnya itu gitu kan, buburnya itu mungkin teknik kita yang tidak tepat cara memberikannya, atau mungkin kekentalannya, atau mungkin teksturnya. Jadi bisa ada banyak faktor sebenarnya Pak. Ya, jangan tiba-tiba mengatakan begitu tidak mau karena tidak berasa enak. Itu pakai alam pikir orang tuanya itu kan. Ya kan? Karena merubah dari dia biasanya itu kan ASI nih, cair. Ya kan? Kemudian kita kasih belajar MPASI bubur. Ada tidak teksturnya tidak halus. Hanya di blender gitu misalnya kan. Kemampuan blender kan enggak terlalu ini. Jadi menghaluskan sampai benar-benar lumat itu menyaring kan. Nah, makanya kalau kita bikin bubur kan itu kan sampai disaring dia. Setelah di blender disaring udah sampai dia halus. Menyamai dulu dengan pelan-pelan dari selama ini dia ASI. ASI kan sudah sangat halus itu kan, sangat halus. Kemudian kita sekarang mulai latih dia dengan MPASI bubur yang tentu harus menyamai dulu. Jangan-jangan masih tekstur masih kasar, jadinya mau. Ya, supaya transisinya juga tidak terlalu keras Pak. Ya. Yang kedua kan kekentalan dan keencerannya itu. Jangan terlalu kental. Tidak sama dengan ASI. Ya gitu kan? Nah, yang ketiga baru cara pemberian. Kalau kita biasa sekarang ini memberikan anak itu MPASI langsung dengan sendok. Iya. Ya enggak? Dengan sendok. Padahal selama ini dia makan selama ini dengan apa? Sebelum MPASI. Iran bisa nyadarinya? Dari tangan langsung Pak? Dengan dari ASI dulu dia, dari langsung puting kan? Dari mulut kan? Iya, dari maksudnya kan puting. Iya. Puting itu kan lembut kayak gitu kan. Lembut. Nah, kemudian sekarang kasih sendok dia. Ya, kasih sendok. Sangat keras sekali Pak. Baru kena gusi lagi kan? Iya. Kena gusi. Jadi dia nolak. Ya, makanya kadang benar seperti Irhan tadi itu pakai jari katanya. Jari lembut dia. Ambil teksturnya juga hampir sama Pak ya. Ya tadi kan sudah tekstur kita sudah bikin sehalus mungkin kan gitu. Kemudian kekentalan kita sudah atur sedemikian bagus ya, encerannya dengan hampir sama dengan ASI gitu kan. Kentalannya sama. Baru sekarang cara pemberiannya yang sehalus mungkin. Ya, tidak dengan sendok. Jadi tentu tidak membiasakan lagi dari kecil itu sudah dengan manis, garam, dan penyedap. Ya enggak? Oke. Selamat. Kalau dari sisi makanannya mereka sudah tahu hal-hal seperti itu kan. Jadi tidak ada lagi begitu nanti dia besar nanti sudah menyaring. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Wih, terlalu manis.
Gitu. Makanya saya dulu memang ini butuh latihan. Saya pun dulu juga kalau melihat para yang sudah paham-paham mungkin mereka ya, kalau minum kopi itu senangnya pahit. Gitu kan. Saya dulu rasanya aneh gitu kan. Kok minum kopi pahit? Itu apa rasanya enggak pakai gula gitu kan. Oh, sekarang saya mengikuti. Sudah menerapkan itu, Pak ya? Sudah menerapkan. Sekarang kalau minuman itu agak manis sedikit sudah nggak bisa, nolak. Oke. Nolak. Kemudian kalau misalnya ada masakan, kalau sering komplain ke ibu di rumah kan, agak asin dikit, sudah komplain kita. Terasa sekali. Kok asin gini? Padahal mungkin standarnya sama. Ya kan? Mungkin ibu naruh garamnya udah terbiasa sama seperti, tapi kok saya kok rasanya, berarti tubuh saya mulai menolak untuk membiasakan. Ini butuh. Jadi ini kan butuh latihan. Nah, dan tentunya lama nih prosesnya, Pak, dari lama sampai menjadi kebiasaan ini. Lama, dan saya merasakan. Jadi saya ngomong begini kan harus pakai contoh diri saya dulu kan, sehingga omongnya Pak Kadis ini ngomong aja tapi melaksanakan atau enggak kan gitu kan. Saya rasakan itu latihannya ini mungkin sekitar 6 tahunan. Baru terasa. Tapi dari 6 tahunan saya lakukan ini, Astungkare saya mengalami perubahan kebugaran yang tentu lebih saya rasakan lebih sehat. Sekali lagi di mana-mana saya ngomong, dulu itu anggaplah 2014 gitu kan, 2014 saya masih kecanduan minum obat analgetik. Kalau setiap kali sakit kepala itu di tas saya itu selalu ada merek-merek obat analgetik ya kan. Nah, itu karena sering sakit kepala. Saya sekarang sudah mungkin 4 tahun ya, sudah tidak lagi pernah mengkonsumsi itu. Berarti kan lebih bagus ya. Merasakan jadinya kan, nggak pernah lagi ngalamin sakit kepala dan harus minum analgetik ini. Ya kan? Karena melatih itu, melatih pola-pola yang sehat, perilaku, makanan dan seterusnya yang sehat, itu melatih itu kebiasaan itu. Kalau saya sendiri sudah merasakan kemudian bagi saya bagus manfaatnya, tentu saya akan transfer ke adik-adik sebagai generasi penerus dan didukung lagi oleh narasumber yang dipakai oleh pemerintah, oleh data juga. Dan bagus, kenapa saya tidak sampaikan? Ya, Pak Kadis, ditahan dulu. Kita baca WhatsApp dari pendengar. Ini di WhatsApp Pro 1 ada Pak Romi Sudite bertanya, pada era Orde Baru dikenal istilah NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Pak Kadis. 2 anak cukup. Sekarang di Pemprov Bali memiliki konsep KB Bali. Anak minimal 4, ada Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Pertanyaannya, konsep mana mungkin yang lebih sesuai atau lebih baik? Berikutnya saya ingin bertanya kembali, pola hidup sehat lanjut usia seperti apa? Apakah sama dengan pola hidup sehat anak dan juga remaja? Meskipun tadi sudah disampaikan sedikit ya di awal ya, Pak Kadis ya. Mungkin bisa ditanggapi, silakan. Ya, dulu NKKBS ya, Norma Keluarga Berencana Sehat itu ya. Kecil bahagia sehat, bahagia sejahtera. Bahagia sejahtera gitu dulu. Kalau sekarang namanya Bangga Kencana. Ini kita kan itu kita Indonesia ini. Jadi siapa yang punya Indonesia? Saya juga, gitu kan, Pak Romi ya. Pak Romi. Nah, Pak Romi juga punya Indonesia. Saya gitu. juga, Pak. Nah, ya kan, dia juga punya Indonesia. Tapi Indonesia ini 79 tahun merdeka, yang samaan merdekanya dengan Korea. Korea sudah jauh jadi negara maju. Kita masih begini ya, berputar pada perubahan nomenklatur saja dengan kadang-kadang substansinya sama saja. Ya kan? Jadi, yuk kita sekarang ngejar. Negara-negara maju ini mulai dari perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan masing-masing dulu individu. Ya. Dulu seperti itu namanya, sekarang Bangga Kencana. Bangga Kencana juga konsepnya keluarga berkualitas. Coba kecil sejahtera, gitu kan. Sekarang keluarga berkualitas. Dulu 2 anak cukup. Karena mungkin pertumbuhan penduduknya booming begitu cepat, dulu kan, setelah perang kemerdekaan kan, jadi kita butuh memang sumber daya manusia karena sedikit lah, banyak meninggal, banyak apa begitu kan dulu kan, sehingga booming jadinya penduduk banyak jadi punya anak, bikinlah 2 anak cukup kayak gitu. Nah sekarang posisinya pertumbuhan penduduk masih 2,1, masih stabil. Ya, bahkan karena kecenderungan sekarang di negara-negara maju itu
kekurangan dia penduduk, dan trennya sekarang di daerah kita, tentu di bangsa kita juga, di negara kita, setiap kali ditanya remaja sekarang banyak yang mengangkat tangan siapa yang tidak mau menikah. Pak Romi, biar saya sering turun ke universitas kemana tanya siapa yang tidak mau menikah, banyak yang angkat tangan. Selalu ada Pak itu Pak? Selalu. Oke. Setiap sekolah saya masuk itu pertanyaan selalu akan saya sampaikan. Karena saya di bidang kependudukan juga, saya di pengendalian penduduk, saya harus tahu bagaimana segmen masyarakat Buleleng ini. Itu Pak Kades lanjutkan nggak pertanyaannya? Kira-kira kenapa alasan mereka? Ya tentu saya akan lanjutkan ke Gali. Itu banyak nanti tuh. Itu persoalan rumah tangga, trauma orang tua, pokoknya dia terpengaruh oleh media, tayangan-tayangan di luar, bahwa kemudian hidup itu mencari nafkah, hidup happy bisa dengan materi. Kita omong agama kita harus punya keturunan, nah lewat dia. Nggak bisa mereka itu. Jadi mereka sudah nyaman dengan yang mereka terima informasi itu, bahwa happy, suami istri saya happy, ngapain punya anak sakit lagi, membiayai lagi itu. Kadang-kadang nggak mau menikah dia. Jadi nggak mau menikah, ada yang nggak mau punya anak lagi. Oke, tapi menikah tapi tidak mempunyai anak. Nggak mau punya anak, banyak itu alternatif begitu. Jadi ya, tren itu kalau kemudian berkembang terus di Indonesia, kan penduduk menjadi berkurang, kan berbahaya juga. Gitu. Sehingga tidak lagi 2 anak cukup, berubah lagi Pak Romi. Itu. Nggak lagi kita 2 anak cukup, tapi keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas ini tentu arahannya berapapun punya anak. Ya, berapapun punya anak. Asal tentu bisa berkualitas. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya kemampuan orang tua secara ekonomi, secara dan bla bla bla, kesiapannya itu hanya bisa satu. Oke. Ya kan? Tapi kalau kemudian banyak orang yang mampu di Buleleng ini gitu, di Indonesia ini banyak yang mampu. Kalau dia hanya membiayai 2 anak saja kayaknya berlebih deh uangnya itu. Ya. Energinya masih berlebih dah misalnya. Artinya bukan hanya uang aja, kayak energi kan banyak itu kan. Punya anak lebih dari 4 pun bukan hanya ketut tagel pun masih bisa gitu. Jadi itu yang konsep keluarga berkualitas, asalkan berkualitas dia. Jadi bisa sehat secara fisik, sehat secara mental. Kayak gitu kan? Itu harapannya. Itu konsep yang lama, 2 anak cukup, sekarang enggak lagi. KB Bali itu kan arahan. Ya kan, arahan kalau bisa. Tapi kan belum ada breakdown program intervensi seperti apa sih kalau kita kemudian mewajibkan gitu misalnya kan belum ada sampai belum ada, iya. Jadi hanya baru himbauan saja sampai dengan anak ketua. Kalau sampai orang tidak mampu, dia keluarga ini kan itu hak otonom keluarga, dia hanya bisa membiayai sampai dengan anak berkualitas cuma 1. Gimana kita mau paksakan sampai dengan anak ketua? Oke. Ya kan? Berarti kembali lagi ke perekonomian keluarga masing-masing Pak ya? Ya, perekonomian, kesiapan mental dan seterusnya lah. Nah kalau kemudian himbauan, ini belum program ya, himbauan Bali itu bisa sampai dengan anak ketut, karena harus masuk di program, kemudian intervensi, ya kan? Baru ya, kemudian orang mau kan? Jadi nggak mikir, saya punya anak ketiga nyaman, udah ditanggung ini kok, ada yang rawat dia, saya bekerja. Ya dah, Irhan di sini kerja dari pagi, punya anak lagi yang ketiga gitu, sudah mungkin awalnya hanya 1-2 kan gitu kan, anak ketiga siapa yang rawat? Nggak jamin kan, nggak mau pasti kan, ngapain saya siapa? Saya udah berat udah gini kan. Tapi kalau kemudian intervensinya ada, ini anak ketiga dijamin, anak keempat dijamin, kayak gitu. Boleh sampai anak ketut. Baik. Ya kan? Terima kasih jawabannya Pak Kades. Kita boleh sapa mendengar di udara. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, saya nunggu lama bengong di Ngewang nih. Oke, silakan Bapak, dengan Bapak siapa nih? Saya dari Gus Maung. Pak Gus Maung, silakan pertanyaannya. Berbesi dulu, narasumbernya dari mana ini? Dari Kepala Dinas P2KB P3A Buleleng. Oh, nggih. Om Swastiastu. Nggih. Bapak. Swastiastu. Betul, luar biasa sekali. Saya sudah lempuyeng sekali dah dengerin ya masalah-masalah ya kompleks sekali ya hadapi sekarang ini. Apa yang saya lakukan, apa kami kerjakan. Saya dulu waktu saya mahasiswa tahun 778 ya, Dr. Bagus Astawi ya, Kepala BKKM Provinsi Bali, tim-tim dari para mahasiswa di UNTAS yang ada di Bali
diambil satu untuk memberikan suatu Ya. pembekalan cukup 2 anak Zero Revolution grup YPG ini. Waktu itu penduduk Indonesia demokrasinya sangat luar biasa penduduknya. Jadi pemerintah mencanangkan program 2 anak laki perempuan sama. Saya ikuti, selesai studi, saya kerja, bisa kawin saya hampir 27. Oke. Tanpa sarjana. Saya sarjana belum kawin. Kerja dulu, baru kawin. Lalu saya punya anak. Anak saya, ya sekarang ini programnya sekarang sudah berubah-berubah. Saya 5 punya anak. Terus terang, 5 punya anak saya. Ya. Ya, ini jadi piagam CPG itu dari Provinsi Bali ternyata sekarang sudah berubah. Saya pulang sendirian, saudara. Saya punya anak harus banyak nih. Itu loh. Ini satu perkembangan yang sangat berubah. Saya makin puyeng. Ya, itu loh. Nah, kedua, lalu Anda punya istri, punya anak 2. Teman saya nih. Perempuan anaknya. Lalu tidak bisa melayani suami. Konsultasi sama saya. Bisa gimana nih? Sing malah tidak lakukan nih. Jadi layani sing indang kurang sakit. Tadi saya kawin dengan alih turunan gitu. Itu ya pertanyaan saya pada saya. Saya kuliah hukum, saya berikan pelayanan hukum ya pada masyarakat. Keliling konsultasi gratis. Apalagi saya DPD ini sudah hukum. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Ya, itu aturan hukum sudah ada. Undang-undang sudah ada. Ya. Pertama, jadi si istri tidak bisa melayani terus-menerus. Ya, nanti dah anak 2. Kepinginan harus mendapat persetujuan istri. Itu pertama. Oke, bagus. Kedua, istri dalam hal ini yang satu hal tidak ada kecocokan suami istri, tidak kecocokan rumah tangga, KDRT, terus ribut saja. Ya, ini bisa melakukan perceraian sih. Ya. Ini boleh mencari istri. Ya, ini sepanjang aturan itu. Tapi ini teman saya PNS tuh. Ya, bagus Mang. Anak saya. Kalau PNS kan tidak boleh mencari istri. Siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. Ya. Bagus Mang. Apalagi non PNS ini. Poinnya. Nah, ini saya masukkan sekarang perkembangan sekarang. Ya, dinamika perubahan sekarang ini. Saya betul-betul ya menjadi suatu kekhawatiran. Oke. Terus Baik. Bang, kekhawatirannya apa? Oke. Sekarang ya pertambahan penduduk sekarang demografi sekarang ini sudah akan semakin bertumbuh. Demografi penduduk sekarang ini akan berkembang. Ya, beberapa daerah sekarang di Bali sekarang ini Bapak sudah tahu. Oke, bagus Mang. Demokrasi. Terakhir saya minta tolong. Ya, mulai saya juga sering di media dulu saya berikan konsultasi sekarang di sini. Sudah saya pensiun pulang kampung. Ya. Di desa-desa. Usaha berapa tadi kawin? Oh, jangan dijawab mengenai kalau ini undang-undang sudah ada. Dilabrak sih undang-undang. Nomor 174 direvisi jadi 19 tahun, sekarang jadi 20. Udah jadi umur kawin. 19. Yang penting ini perlindungan anak, anda memberikan kawin muda, bukan samping. Ya. Karena ini tujuannya sekarang ini. Baik. Dihindari hal-hal yang seperti samping ini. Bagus. Sing juli makanannya luung, tapi keluarnya luung. Iya. Sehat anak. Tapi dalam kandungan tidak luung. Jadi keturunan kita mohon maaf tidak baik. Iya. Saya yakin kok. Bukan bicara di agama dari makanan. Faktor-faktor lain bukan dari pendamping, Pak. Baik. Kompleks sekali ini. Oke, bagus Mang. Terima kasih. Sukses mengenai nggih. Santi Om Rahayu. Baik, Rahayu. Terima kasih. Nggih, silakan langsung ditanggapi Pak Kadis. Pak Agus ya. Pak Gus Maung. Pak Gus Maung ya. Nggih. Halo. Ya. Jadi Pak Gus Maung terima kasih.
kekhawatiran Pak Gus Maung ini memang samalah dengan kekhawatiran saya gitu kan. Tentu pemerintah juga memiliki kekhawatiran seperti itu. Mungkin banyak merasakan juga ya Pak Kadis ya. Halo? Iya. Ya jadi karena memang itulah makanya menjadi program prioritas ini gitu. Kenapa kemudian pemerintah menjadikan program prioritas ini, tentu akan sudah terbaca bahwa tren penduduk kita seperti kekhawatiran Pak Gus Maung ini. Ya, jadi banyak kemudian yang waktu di kehamilan itu konsumsinya tidak bagus dan berdampak pada sekarang kemudian mohon maaf niki keributan dalam rumah tangga, akhirnya tadi tidak bisa melayani suami dan seterusnya. Kalau saya melihatnya semakin banyak yang bersuara baik ya, seperti Pak Gus Maung dan seterusnya yang lain, kemudian memberikan teladan, ayo kita terus konsisten untuk itu. Gitu. Karena kita tidak bisa pasrah. Tidak pasrah. Sejarah sudah menyampaikan seperti itu. Selalu pasti ada yang tidak baik dan selalu pasti ada yang memperjuangkan kebaikan. Gitu kan. Kalau kekhawatiran demografi seperti itu, ya sekarang kita batasi dengan program-program yang kita sudah miliki. Yuk ciptakan anak yang berkualitas. Mulai dari perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku yang sehat. Ya, dimulai dari kapan? Mulai dari balita. Ya. Kalau mau merujuk lagi ke atas, mulai dari ibu hamil, ya, makanan yang sehat. Karena hanya manusia yang diberikan kesempatan itu berlatih 9 bulan. Ya. Kita 9 bulan nih diberikan kesempatan berlatih. Kemudian menyusui juga diberikan latihan supaya bagaimana bisa menyusui yang benar. Ya, tentu harapannya ke depan sudah di kehamilan bagus, di menyusui juga bagus. Nah, tentu saat remajanya bagus, ya tidak akan terjadi lagi kekhawatiran yang berlebih seperti yang sudah disampaikan Gus Maung dan kami juga. Iya, baik. Itu terima kasih Pak Kadis. Ya. Dan untuk pertanyaan dari Pak Romi Sudita tadi, mungkin untuk apakah beda ini perbedaan antara yang lansia dan juga remaja? Tadi disampaikan Pak Kadis juga berbeda ya Pak Kadis ya. Kalau yang lansia lebih dikurangi kardionya seperti itu. Baik, karena waktu juga, karena Pak Kadis juga memiliki kesibukan lain sesaat lagi mendengar, mungkin sebagai closing statement terakhir Pak Kadis silakan. Tahapan kehidupan untuk mencegah stunting ini saya harapkan mulai dari remaja, ya, kemudian ibu hamil, ya, saat kehamilan, kemudian saat pemberian ASI eksklusif, dan yang keempat saat pemberian MPASI. Apa yang tepat dilakukan pada tahapan-tahapan itu, lebih banyaklah mencari informasi di media sosial yang sudah begitu banyak ada, tetapi disaring. Yang dicari adalah informasi yang bersumber dari pemerintah. Saya harapkan itu pertama dari pemerintah, yang kedua narasumber yang dipakai oleh pemerintah. Jadi walaupun dia swasta, walaupun dia perorangan, tapi dipakai oleh pemerintah, ikuti itu saja. Ya, semakin banyak kita mengikuti dan mendengarkan itu, saya meyakini ya semua tahapan ini bisa kita lalui dan kita bisa astung kare ya menciptakan masyarakat kita, generasi kita yang lebih baik. Terima kasih. Baik, demikian pendengar dialog Hai Balik Kengken di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan perilaku hidup sehat, langkah konkret cegah stunting bersama narasumber Bapak Nyoman Riang Pustaka SIP selaku Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Buleleng. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di 24644 dan juga di 9790 dan juga yang sudah komen-komen di YouTube RRI Singaraja Official pagi hari ini. Pak Kadis, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Persatu. Nanti dinantikan kembali kalau ada dialog berikutnya. Siap, terus memberikan informasi kepada masyarakat kita. Oke, siap. Pendengar tetap bersama kami karena beragam program acara siang hari ini masih kami hadirkan untuk Anda. Saya Iras dan juga Pak Kadis, selamat siang. Selamat siang.